Halo semuanya, Halo. gokil. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Pulau Komodo, punya Komodo, kita datengin langsung. Emang tamu istimewanya gue? Bukan kayaknya dah. Salah kayaknya. Bukan gue. Habis lo cukuran jadi kayak gitu Tapi keren ya. mukanya. Kayak pemain UFC. Nggak, lo kenapa jadi gitu sih, Du? Lo kerenan dulu tahu. Dulu malah Alia nangis kan ngeliat gue. Sekarang Belum ketemu sih. sekarang jerit lah. Kalau dulu nangis, sekarang histeris dia. Aku mau jadi zigot lagi gitu. Ya ini Pandu Winoto Riko Huang. Halo Bang. Halo. Sering nonton. Ini teman gua kalau bikin video YouTube. Dan tamu kita istimewa hari ini adalah Riko Huang. Mantap. Gua habis collab sama dia. Terus banyak orang yang malah jadi minta tips bisnis ke gue. Asik. Padahal gue collabnya ke dia. Jadi kayak seakan-akan kayak, wah Bang Radit temennya pebisnis sukses nih. Minta ide bisnis dong, dia bilang kayak gitu. Terus banyak orang email gitu. Jadi gara-gara Riko, gue sekarang dilihat sebagai seorang entrepreneur. Anjir. Gila. Lo punya ide bisnis apa? Nih gue benerin, punya bisnis apa? Punya ide bisnis. Iya. Gue bisnis itu yang kafe buat ngumpul orang-orang main game. Warkop aja warkop. Itu kan ide dari temen gue. Iya itu dia tapi belum ini. Parah lu. Kan dimodifikasi gini, dimodifikasi gimana caranya. Oke, Yang penting kan benang merahnya itu. Tempatnya ntar dicari. Oke, supaya bisnis lo lancar, bikin kafenya namanya Pandu Game Cafe. Tiap kali orang datang ke sana, lo kasih duit 1 juta, pasti rame kafe lo. Ya gue bangkrut. Oh iya, tapi kan rame. Ya rame sih, emang gak ada salahnya memang rame. Oke. Ini nyari rame apa nyari untung dah, kalau bisnis dah. Nah, karena banyak banget yang nanya ke gue, ide-ide bisnis segala macem kan, terus minta tipsnya dong. Riko juga pasti banyak ya? Banyak banget kan. Jadi Riko Huang hari ini sama gue akan memberikan tips untuk kalian. Wih, Tips berbisnis yang baik dan benar. Oke ya. Jadi siapa tahu ngebantu nih. Mungkin kan yang lebih jago dari kita pasti banyak ya Riko ya. Tapi ini adalah tips cara kita aja kayak gimana. Nah, supaya seru, di sini kita udah tulis tipsnya. Ada tips dari gua, ada tips dari Riko. Ini ngacak di sini ya. Nah, lu yang nebak. oh punya siapa? Ini? Punya siapa tipsnya? Apakah ini tipsnya Riko? Apakah tipsnya gue? Oke. Berarti kita jelasin ya. Boleh. Siap. Wah, ini seru nih. Kita mulai ya. Udah nih. 3, 2, lo yang kocok dulu. Oke, nih gua ambil. Kocok. Sini. Itu diaduk. Kocok gimana? Dikocok diginiin. Oh, giniin. Gini. Lo kocok telur gimana? Gini. Gini kan? Ya gini. Gitu. Sama aja bang. No. Mana ada lo ngocok telur pakai tangan? Sendok. Iya. Sendok. Ada sendok nggak? Sendok. Masa lo ngocok kan amis tangan? Coba bau nggak? Enggak dong, bukan telur. Bukan Ya, telur. Iya, tapi kan nggak sopan dong. Lo lagi di rumah, misalnya di rumah nih. Pandu ini telur. Bikinin telur dadar. Coba kocok. Masukin. Tangan. Nah, kan nggak, jorok tuh. Ya udah, sendok Iya, mana sendok. Fitri? Nih. Mana Fit? Oh, Nih, kocok. tebal banget sendoknya. Emang gitu. Nih gini. Rahang di sini gede-gede. Ini tebal banget. Rahang di kantor ini besar-besar. Gede. Ini udah nih. Mana ada orang kocok kayak gitu, itu Yaudah, mengaduk. gini. Nah, gini dong. Kan tumpah kalau lo nggak gini, kan telurnya di sini. Iya. Iya dia dimiringin kan? Gitu. Ini. Cocok, yang bener. Nah, Terus nah ambil, pakai sendok ambil. nggak? Ambil, ya pakai sendok dong. Pakai Kan sendok. kalau nggak amis. Dia nih. Nah, Satu. Bukanya pakai sendok. bukan biasa aja. Buka biasa aja. Baca. Nih. Semua di bawah santai. Semua di bawah sana. Kata-katanya. Ini tipsnya. Iya, itu tipsnya. Jadi kalau ingin berbisnis, semuanya lo bawa santai aja, nggak usah stres. Kalau ini dari siapa? dari Bang Radit. Kenapa kok jadi gua? Terlalu santai kayak Bang Radit. Tiba-tiba duitnya banyak. Gitu ya? Emang gitu gua? Iya, lu santai-santai duitnya banyak. Semua di bawah santai, betul. Punya lu kan? Ini adalah tips berbisnis gua. Kenapa? Karena orang menurut gua kalau bikin bisnis itu udah stres duluan kalau misalnya ada masalah. Perbedaan seorang bisnismen yang bagus dan tidak bagus adalah ketika dia tahu masalah itu sebenarnya sebuah tantangan, bukan rintangan. Jadi kita santai menghadapinya, kita bisa ngubah perspektif yang baik untuk memecahkan semua masalah dalam bisnis kita. Gitu, Du. Kayak bener bang. Masuk akal nggak kok? Riko kan jadi bisnismen
pasti lebih bisnis dari gue. Kalau gue kan kerjaannya ya bisnisnya kreatif lah dan nggak bener-bener 100% gitu. Riko nih bisnis ngurusin karyawan, ada berapa karyawan? Ada sekitar 200. Semua dibawa santai, benar nggak Riko? Benar, biasanya orang kalau baru mulai bisnis itu ribet banget. Modalnya harus besar, takut gagal, takut nggak berhasil, nggak punya ilmu, nggak punya bakat. Jadi semua dibawa santai aja. Jadi mulai dulu gitu. Oke, jadi karena lo kebanyakan mikir, malah lo nggak mulai-mulai. Betul. Kalau gagal ya biarin, nanti kan gagal lagi sampai sukses. Sampai lu stres kan. Jadi semua dibawa santai. Ya? Semua dibawa santai aja gitu. Kalau gagal ya coba lagi. Ya nanti gagal lagi nggak apa-apa, terus sampai berhasil sampai Sampai sukses. berhasil. Oke. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang gagal. yang gagal. Oh enggak ya? Yang tertunda. Kocok lagi. Lagi, pakai sendok lagi. Pakai sendok lagi. Nih, gue cari lagi ya. Iya. Nih. Masih panas tiup dulu. Enggak dong. Enggak sampai panas. Nih, sampai. Rajin evaluasi. Rajin evaluasi. Oke. Lagi Bang Riko. Tips dari Bang Riko. kenapa? Kenapa? Kayaknya gue nggak pernah ngeliat lo evaluasi Bang. Jadi Gue pernah evaluasi. Siapa tahu di kamar mandi evaluasi. Iya. Ini tips siapa Riko? Betulkah ini tips lu? Bukan, ini tips Bang Radit. Ini tips gue. Gue rajin evaluasi. Cuman nggak kelihatan aja kan. Nggak tapi pernah kayak orang kelihatan. tertentu doang deh, nggak hampir semuanya. Iya. Kalau dia kan ada 200. Loh, konteksnya beda. Evaluasi itu konteksnya nggak cuma melulu soal misalnya ke karyawan atau apapun. Tapi kalau gue lebih ke kira-kira bulan ini apakah target gue tuh terpenuhi dalam banyak video atau tidak. Apakah misalnya view dalam video gue tuh banyak apa enggak. Gue belum nanya Riko. Kenapa? Iya, kalau lu gimana Evaluasi evaluasi? Karyawan 200, 200. jauh beda nih. Dari skala aja jauh lebih besar Riko pasti kan. Kalau secara personal, misalkan karyawan gue nggak perform nih dalam satu waktu, misalkan dalam 1 bulan, ya biasanya kita evaluasi. Dulu performnya kok bagus, sekarang agak menurun. Terus untuk skala yang lebih besar, biasanya kita evaluasi, misalkan launching produk baru nih. Kita udah bikin kick off meeting, udah prepare sampai produknya launch. Biasanya ada kekurangan kan, ya kita perbaikin dari evaluasi itu. Jadi dari hal kecil sampai hal besar selalu dievaluasi. Coba nih satu lagi. Kok 62 nih deh yang gue Oke, buka. baca. Belajar dari orang yang tepat. Belajar dari orang yang tepat. Oke. Bang Riko belajar bisnis nggak sebelumnya? Belajar. Oh berarti ini dari Bang Riko. Karena Bang Riko Gua juga belajar belajar. dari yang tepat. Gua juga belajar. Lu belajar bisnis bukan di hukum. Hah? Kan lu hukum. Apanya Belajar- hukum? Kan lu belajar hukum di UI. Enggak. Di UI, politik. Iya. Politik emang hukum? Beda lah. Menurut lo, belajar tips dari orang yang tepat. Jawabannya adalah Itu dari gua. benar. Benar. Oke. Lu nulis juga lagi? Gue nulis juga ini. Oh, yaudah. Ini tulisan siapa? Tulisan Reja. Tipsnya Reja semua. Gue juga Ada message yang sama. berteman. Berteman. Oh, satu temenan, satu belajar. Tapi gue gak pernah belajar ya. Lu temenan doang. Iya, temenan doang. Gua belajar nggak pernah temenan berarti. Gue ingetnya ini soalnya orang yang tepat juga kan ya? Oh iya. sama. Berarti bedanya cuma di atas. Sweet. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini Riko ya? Coba bedanya belajar sama berteman apa? Ya, dia jawab dulu ya. Belajar coba. dari orang yang tepat. Coba. Oke, belajar dari orang yang tepat. Tapi gue bener ya? Benar. Dari Bang Riko ya? Jadi kalau gua biasa belajar dari orang yang tepat itu, misalkan nih gue punya satu gudang, di gudang gua ada barang. Kadang karyawan gue bisa aja nih dulu ada bug, ada kesalahan dia ngambil barang yang gua nggak tahu karena sistemnya belum rapi. Oke, maksudnya kesalahan ngambil barang itu karena sebuah sistem. Karena sebuah sistem yang berantakan, jadi dia bilang gua ambil aja, bos gua nggak tahu. Itu maksudnya nyuri kah atau Betul, Nyolong dong, oke. iya. nyolong betul. Terus kemudian kan gua nggak tahu nih bagaimana cara punya sistem gudang yang rapi. Iya. Nah, akhirnya gue belajar sama orang yang tepat. Gue tanya, gudang gue berantakan nih, ada yang nyolong, gimana ya cara benerinnya? Cara belajarnya gue belajar sama orang yang tepat yang udah pernah ngalamin dan benerin sistemnya. Wah, itu benar banget sih. Terus dia bilang apa? Terus dia bilang, oh ya udah cara belajarnya ya udah kamu bikin SKU dulu, kamu rapihin stoknya, kamu pakai software, kamu evaluasi, bikin KPI dan lain-lain. Sampai akhirnya ya gue nggak perlu cari tahu dari awal lagi kan, gue udah belajar sama orang yang tepat gitu. Terus juga contoh belajar sama orang yang tepat tuh misalkan nih gue nggak pede untuk menjual suatu produk, Iya. terus gue menggeneralisir diri gue bahwa gue nggak bakat jadi pengusaha. Oke. Sebenarnya bukan nggak bakat, tetapi kita harus belajar ilmu marketing supaya bisa memasarkan produk. Wah, itu penting. Jadi kadang orang suka mispersepsi antara masalah internal dia yang Iya, memang iya. nggak pede dengan belajar ilmu Iya, iya, marketing. iya. Hidup gue tuh berubah banget.
Gua kuliah di Australia kan, gua kuliah finance, keuangan. Terus gua ada satu kelas namanya consumer behavior, perilaku konsumen. Ya. Gue belajar banyak di situ, gue dapat mentor yang tepat di sana. Dan gara-gara satu kelas itu bahwa marketing itu benar, presence kita di kepala orang itu harus ada. Jadi gue baru tahu ternyata sepenting itu untuk keberadaan kita di sebuah bisnis, ya kan. Nah, ketika gue jadi penulis, yang teman-teman lain itu pada sibuk belajar nulis, which is gue belajar nulis, tapi nggak ada yang sadar bahwa di sisi yang lain, untuk memahami perilaku pembaca, untuk memahami cara memasarkan diri kita sebagai seorang penulis itu juga penting. Nah, itulah yang gue lakuin dari mulai zaman gue punya blog, akhirnya gue taruh gue terbitin jadi buku. Terus cara masarin bukunya gimana. Ketika lagi talk show nggak ada yang nonton, tapi gue mulai masukin elemen stand up comedy tuh. Jadi akhirnya setiap kali gue talk show buku, gue malah stand up gitu. Malah orang jadi ngebicarain gitu. Ternyata itu penting gitu. Selanjutnya, Selanjutnya, mahal loh ini. Ilmu mahal. berani mencoba dan mempelajari hal baru. Berani mencoba Dan mempelajari hal baru. baru. Kalau ini Bang Radit. Oke. Ini tepat banget ini Bang Radit. Iya, itu gua. Kenapa menurut lo tadi itu gua? Karena dari awal gue kenal lu, Oh, itu bukan tips gua. Itu bukan tips gua. Itu tips gua. Tapi itu kayak gua loh. Oh, bukan. Itu tipsnya Rico. Oh, itu tips gua. seriusan. Oh, iya. Kan gua lupa. Bang Radit juga selalu alang kayak gini dimintain loh. kapan? Diminta nulis kapan? Dimintain kemarin ya kayaknya. 1 hari yang lalu. Iya, ya udah gua tulis aja. Oh, ini. Sama, gua juga 1 hari yang lalu kan. Lu 2-3 hari yang lalu. Oh, gua udah 3 hari yang lalu. Yakin lo? Yakin. Bener ya, kalau salah lu Scott Jam lo. Coba lihat buktinya. Ini tips lu nih. Ini tips Enggak, itu yang jangan dari dikasih Rico tahu, ada ntar kita tahu WA-nya, dong. walaupun bukan gue yang nulis ya, tapi gue iya kayak gitu. Kalau Rico gimana perspektifnya? Kalau gue mempelajari hal baru itu begini, misalkan nih di dunia marketing nih, Ya. kemudian gue selalu menampilkan iklan untuk produk gue dengan video dan foto yang biasa aja. Oke. Terus kemudian gue lihat teman gue kreatif sekali nih bikin videonya, jadi videonya ada yang lucu, sampai orang akhirnya mau beli produk. Ya udah gue explore hal baru itu dengan mulai dari beli buku, Oke. ikut kegiatan offline, online, cari teman, cari mentor untuk hal baru tersebut. Kalau gua, salah satu skill set yang menurut gua ngebantu banget dan berangkat dari keinginan gua mencoba belajar hal baru dari SMA, itu adalah pertama, kalian gua yang orang banyak nggak tahu adalah gua bisa pakai Photoshop, Ya. gua bisa pakai Illustrator, sehingga kayak poster-poster yang cerita cintaku tuh gua bikin sendiri semua. Gua bisa bikin website. Karena zaman dulu kan pas zaman gue SMA, gue punya website tuh dari mulai blogspot sampai akhirnya gue hosting sendiri gitu di raditya-dika.com dulu. Dulu kan minjantan.com malah sebelum jadi raditya-dika.com. Nah itu ternyata skill set itu ngebantu gue untuk pekerjaan gue sampai saat ini gitu. Kayak gue nggak harus nunggu lagi tektokan buat ngedesain. Atau ketika gue ngobrol sama developer web gue bikin project gue yang baru gitu ya, gue nggak harus ngertiin terminologi yang mungkin dia ngomong, kalau gue nggak tahu kan gue nggak ngerti kan, domain itu apa, hosting itu apa, yang kayak gitu-gitu sih. Oke. Lu apa? Lu belajar hal baru ngapain? Makan sushi. Itu belajar hal baru. Belajar hal Kan baru. dulunya lo mau muntah kan, makan Iya. sushi kan? Sekarang agak lumayan. Oh, udah bisa bisa? lah 2 tapi Hah? 2 aja. 2 tuh maksudnya? 2 suap gitu. Oh mentah? Mm-mm. Oke. Konsisten. Wih, cuman satu kata doang. Nah, kayaknya ini dua-duanya juga tips dari lu berdua dah kalau ini. Tips lo apa tips gue? Ini dua-duanya pasti Dia harus juga lupa, dia kan lupa. harus kayak gini dua-duanya. Oh, Kalau ya? bisnis harus konsisten. Bukan, itu tips gue. Hah, dua-duanya? Dua-duanya ini pasti Yang udah- bener. Ya bener nggak? Bener gua kan? Gue Ini cuma nulis konsisten doang loh. Ya kan? Dia juga nulis konsisten doang. Nah, kalau Rico Konsisten dalam bertindak. nggak salah gua kan pasti. Oh iya, kalau gua konsisten dalam tidak bertindak. Iya. Itu berarti udah konsisten. Iya, konsisten gak ngapa-ngapain. Ya sih konsisten juga sih emang. Tapi kayak Oke, bisnis nggak bisa. Riko, kenapa konsisten ini penting? Sampai gue juga nulis. Oke. Gue tanya Pandu dulu ya. Iya, sip. Kenapa menurut lo konsisten itu penting? Sampai gue nulis, sampai Riko nulis. Menurut lo kenapa? Ya, karena ketika lu mau seriusin sesuatu ya lu harus benar-benar serius, itu yang namanya konsisten kan. Apa? Ketika lu mau mulai sesuatu dan lu harus diseriusin hal yang lu lakuin itu kan. Ngerti gak sih? Gimana ya? Nggak ngerti sih. Lo mau makan sushi dulu atau? Enggak, gimana sih? Gue bisa konsisten. Konsisten itu kan secara definisi adalah melakukan sebuah hal secara terus-menerus tanpa putus kan? Tanpa putus. Jadi kalau lo ketika lu serius, diseriusnya di hal yang itu, Lo akan melakukan itu terus. melakukan itu terus. Oke, menurut lo gimana?
Kalau gua sepengalaman gua dalam bisnis itu kita nggak ada yang namanya kayak sprint. Sprint itu artinya kayak hari ini lu berusaha, besok lu sukses. Oke. Kalau dalam bisnis, jadi kita tuh kayak lari maraton, makanya kita harus sabar. Jadi ada yang namanya sukses, ada yang namanya gagal. Makanya Oke. harus konsisten. Terus biasanya orang yang konsisten, dia ilmu pengetahuannya lebih banyak daripada yang tidak. Misalkan Ih bener banget sih. nih, gue tuh nggak ngerti soal mesin-mesin produksi. Lu nggak ngerti mesin-mesin produksi. Nggak ngerti. Terus sedangkan produk gue itu ada hubungannya sama mesin produksi. Akhirnya ya gue benci untuk mempelajari, tapi ya udah gue pelajarin. Karena itu kayak jauh banget ya. Iya kayak. Lu ngeliat mesinnya aja udah males nggak Ya sih? gue orang marketing tapi tentang produksi. Akhirnya Iya. gue konsisten untuk pelajarin. Awalnya gue nggak tahu, lama-lama jadi tahu. Ya akhirnya gue jadi ngerti gitu. Jadi harus konsisten. Oke. Iya konsisten tuh penting banget sih. Penting. menurut Makanya gue jawab, dua-duanya pasti yang jawab konsisten ini. Iya. Kadang-kadang ya, gue selalu inget sama ada satu gambar ya, ada orang lagi ngegali, terus kita bisa lihat di dalamnya itu ada berlian, tapi orang itu lagi ngegali kan. Pas dia gali, terus dia berhenti karena capek, udah nggak nemu berlian. Padahal cuma tinggal satu Satu getokan lagi. lagi tuh berlian ada di ujung tanah itu gitu. Wah itu gambar itu selalu teringat di kepala gua gitu untuk ya Soal konsistensi. ketika lo berhenti, jangan-jangan pas lo berhenti, yang lo pengen itu sudah tinggal dikit lagi. Jadi nggak usah berhenti lah gitu. Oke. Kolaborasi. Tips selanjutnya. Wah, itu Oh, Bang Radit. Gue tuh Bang Radit. Kolaborasi. Bang Radit Ya, sering gue ngasih tahu juga, kolaborasi. cuman gue nggak tahu gue nulis apa enggak. Gue nulis nggak. Nggak, Nanti berarti Bang Riko. Gimana tuh Riko? Konteksnya gimana? Oke, ya udah. Kolaborasi. Nah, gua kalau contoh kolaborasi tuh biasanya gua nggak mau semua hal gua urus. Oke. Contoh, gua kekuatannya di marketing nih. Ya. Terus di bagian manajemen gua agak kurang. Awalnya tadi gua sendiri belajarin, lama-lama ketika bisnisnya udah naik nih secara omset, secara jumlah karyawan dan orderan, gue cari partner untuk bisa kolaborasi supaya dia bisa masuk, kita bisa partneran. Jadi gue di bidang marketing, ya udah lu di bidang yang lain deh yang gue nggak bagus gitu. Terus juga bisa juga contoh juga misalkan gue yang tadinya ngelainin di WhatsApp nih, ngelainin konsumen di WA, terus satu-satu. Mungkin kalau satu hari ada 10 orderan gampang. Lu yang ngadminin sendiri? Dulu iya. Buset. Zaman dulu. Pegel banget Iya. tuh. Terus sosokan kayak bilang, iya ntar nawar harga, gue bilang iya saya tanya bos saya dulu ya. Padahal lu sendiri. Padahal gua Ini sendiri. juga kayak gitu ya, gue juga. Iya, buat ngejoki ya? Iya. Oke, terus. Terus lama-lama kan kalau orderannya udah ratusan dan ribuan, nggak bisa dong di WhatsApp. Terus akhirnya ya udah gue kolaborasi dengan gue bikin semacam website sendiri deh. Oke. Supaya orang kalau mau order bisa langsung ke website gue tanpa perlu gue punya karyawan yang banyak banget. Oke. Gitu loh. Oh, tapi berarti membuat website sendiri itu sebagai salah satu bentuk mengotomatisasi orderan itu. Betul. Dan kalau punya website sendiri kan kita harus punya server lah. Dibilangnya server tuh ya berarti komputer yang berisi data supaya web kita nggak jebol kalau dikunjungin orang. Itu kalau taruh di rumah ribet banget ya. Betul. Karena gede banget kan, gue suka ngeliat tuh server-server. Terus harus pakai AC, Iya, nyala 24 jam. Kalau mati listrik kan berarti Iya, down kan. belum kalau sore harus diajak jalan. Iya, kasih makan. Apaan dah? Lo tau nggak server apaan? Server tahu. Tahu. Wis. Apa? Deal. Kok nanya Padil? Server Oke, jadi lo lempar ke pihak ketiga dong? Lempar ke pihak ketiga aja. Jadi urusan yang gue tidak mengerti, gue lempar ke dia, kolaborasi aja, kerjasama. Gitu. Kalau semuanya gue kerjain sendiri, wah nggak ada habis, capek sendiri gue. Oke, Gitu. oke. Ini konteksnya agak beda nih. Tapi kalau gua bikin show cerita cintaku, dulu itu manual tuh, itu pakai Google Form, ditaruh di sana, terus Puput yang ngurus tuh satu-satu tuh orangnya siapa aja, termasuk lu waktu itu ya? Ya, Lo masih daftar? pakai Google Form. Masih pakai Google Form. Nah waktu itu lo email berapa kali tuh? 2 kali. 2 kali, baru dia dapat masuk. Nah abis itu gue di kontak, pakai website aja, ada penyedia jasa buat sistem yang seperti ini gitu. Akhirnya gue jalan berapa kota sama si penyedia jasanya itu. Cuman walaupun konteksnya agak berbeda ya, Ya. tapi maksudnya adalah dari sudut pandang lo, mengotomatisasi itu bisa dengan membuat website sendiri. Betul. Oke, karena waktu elu, otak elu, tenaga elu itu lebih cocok digunakan untuk hal-hal yang membutuhkan tindakan-tindakan yang sifatnya decision Strategik, making ya, betul. dan strategik ketimbang lu Iya, ngadminin. betul. Oke. 3 jam ngadminin dengan 3 jam memikirkan bisnis, lebih penting buat 3 jam memikirkan bisnis dong. Betul. Oke, nah lu bikin aja websitenya. Kalau mau jadi joki Mobile Legend,
Jadi Ini lo website. bikin rapi, terus apa namanya, gampang banget sumpah bener. Sekarang ada beberapa lah untuk bikin websitenya itu ya, template-nya. Adek gue kebetulan nanya ke gue karena dia mau bikin toko baju gitu. Tempat penyediaannya banyak, cuman hosting sama domainnya itu juga ada yang ada macam-macam. Kalau lo domain sama websitenya pakai apa? Niaga Hoster. Dia hoster. Jadi tinggal telepon doang tuh atau email apa gimana sih? Sebenarnya gue pakai Niaga Hoster karena gue mencoba beberapa tempat. Terus salah satu yang memberikan servis terbaik di mana yang penting server itu kan sebenarnya nggak ngedown. Karena kalau ada orderan masuk tiba-tiba ngedown, servisnya kurang ya kita orderannya, kalau gue ya orderannya ya turun dong, nggak bisa diakses webnya. Oke. Akhirnya gue nyari yang servisnya bagus, mulai dari kayak customer service-nya 24 jam online. Oh gitu. Gitu, yang memang secara servis bagus, bukan lagi cari yang kayak super murah kayak gitu. Kadang kalau yang murah-murah kayak gitu kita juga kayak ini beneran nggak ya gitu. Karena kebanyakan orang kan nyari murahnya doang, tapi ternyata nggak sepadan dengan apa yang diberikan. Betul, makanya akhirnya gue nyari Niaga Hoster gitu. Oke. Misalnya Pandu mau bikin website, Ya. ya kan, dengan pakai Niaga Hoster. Betul. Yang dia lakukan apa dulu nih? Step by stepnya ya. Step by step. Oke. Dia ngapain nih? Joki Mobile Legend. Heeh. Jadi www.inipandujokiMobileLegend keren banget loh.com. Itu banyak banget bang, capek orang males-males ngetiknya. Orang capek Orang mau cari ngetik udah ini. back. Iya, udah backup iya. Oke, dia Belum mau bikin nih. typonya. Ya. Dia nggak tahu apa-apa kan? Nggak ngerti apa-apa kan? Ngerti. Betul. Apa? Gimana? Step? Pertama kita harus tahu goal kita bikin website apa. Oke. Misalkan goal Pandu, gue males melayani konsumen yang WhatsApp ke gue suka nawar-nawar. Udah pakai website aja deh, nanti ada voucher diskonnya. Orang langsung order di situ, duit langsung masuk. Oke. Gitu. Jadi gue tinggal terima orderan, mana orderan hari ini gue yang bisa gue kerjain. Ya, itu misalkan goalnya. Itu goal dia ya. Betul. Oke. Terus? Kedua, dia harus pilih domain. Ya, domain itu adalah alamat website kita. Iya. Seperti tadi panduwinotojakarta.com misalkan. Oke, itu belinya di Niaga Hoster bisa? Itu di Niaga Hoster Oke. bisa. Betul. Nah, udah punya alamat domain, Sorry. Alamat domain itu banyak yang nggak tahu juga ternyata murah banget ya. ya murah. Ya kan? Gua beli alamat domain banyak banget soalnya. Macam-macam serius beneran. buat apaan Ceritacintaku.com lu? gua Buat beli, apaan lu? SOCRD.com gua beli gitu. Emang ngumpulin gua kalau gua butuh gitu. Jadi kalau Pandu mau walaupun dia belum mikirin, dia bisa aja langsung beli sendiri Dia kan? bisa langsung ngecek alamat website panduwinoto.com udah ada belum? Oke. Nah, kalau udah ada ya bisa pakai yang lain. Oke. Terus dia udah beli domain nih. Betul. Kalau nggak salah harganya sekitar 100.000 sampai 200 ya? Iya, segituan. Segituan lah ya. Betul. Oke, terus? Terus dia harus beli yang namanya hosting. Hosting itu disebutnya sebagai penyimpanan data atau file supaya orang kalau ngunjungin website Pandu bisa dibuka dan tidak jebol. Oh, hosting ini kalau Pandu kan kelihatan kan dia agak ngawang nih, dia nggak ngerti nih. Iya, Ya, tahu. Hosting ini rumah. rumah betul. Ya kan ada host. Di depannya host. Iya, bukan berarti ada Raffi Ahmad di dalam situ. Tidak. Tapi ya hosting ya, hosting. Melayani lah host gitu, rumah gitu. Rumah, domain itu alamatnya. Betul. Jadi setiap alamat perlu rumah dong. Oke, berarti ini hostingnya disediakan buat Pandu sesuai kebutuhan dia. Sesuai kebutuhan dia. Berapa banyak? Oke, lalu? Nah, terus kan Pandu harus menginstal template nih untuk Oke. websitenya dia. Kira-kira kalau untuk Pandu enaknya bikin website katalog yang banyak produk, desainnya seperti apa dan lain, kan itu bingung. Iya. Nah, Pandu bisa konsultasi gratis ke pihak Niaga Hoster. Bisa Konsulnya maksudnya gimana nih? Jadi bisa di sana ada live chat. Jadi Pandu bisa nanya, "Nih, saya udah beli domain sama hosting. Saya Oke. pengen bikin website sesuai kebutuhan saya. Bagusnya seperti apa ya?" Nanti diarahkan. Oke. Karena website ada yang cuman katalog produk doang. Ada yang informasi panjang banget sampai beli, ada juga yang cuman sekedar edukasi doang. Ada yang company profile macam-macam. Jadi Berarti ini pelayanannya oke banget ya? makanya Berarti bisa kayak, saya masih nggak ngerti nih ketemu di Alfamart Pejaten gitu. Bisa ya? mungkin kalau beli COD dong, COD. Beli Kita ngejokin bisa. COD. Beli 1000 domain bisa. bisa. COD. Ngejokin COD. Saya ke rumah mbaknya aja deh gitu. biar lebih jelas gitu. Tapi ada live chat lah ya? Ada live chat, Oke, terus. bisa ditanya. Ya udah, kalau udah seperti itu, lalu Pandu tinggal mempelajari, ya udah tinggal mengisi konten di dalamnya aja. Jadi misalkan produknya harganya berapa, Pandu yang ngisi sendiri gitu. Sampai akhirnya udah websitenya udah jadi, Pandu bisa mempromosikan kepada audiens Pandu bahwa nih kalau mau pakai joki gua langsung Website ini aja aja ke ya? website gua, nanti dapat voucher 10% misalkan. Pandu setting 10%. Dan ada ini loh, Ndu, kayak misalnya lu bisa bikin joki dari warrior sampai Mythic, mythic, berapa harganya, paketnya. ini berapa paket-paketnya gitu ya. Betul.
Terus pentingnya website itu kita bisa tahu nih, misalkan customer Pandu namanya Budi. Budi itu ternyata 1 tahun berikutnya beli lagi. Pandu bisa tahu repeat order atau konsumen yang kembali ke Pandu tuh berapa. Itu menentukan, oh ternyata nih konsumennya puas ya pakai joki gua. Iya. Oh kelihatan. Kita bisa setting datanya di belakang. Lu udah belajar segini banyak lu, ada Rico lu sampai nggak bikin website Joki Mobile Legends, lu parah sih. Siapa? Ini idenya bagus banget lu tadi, bener deh. Terakhir apa? Pesan dari gua nih. Untuk kegagalan nih. Untuk harus bersabar. Ikhlas dulu. Oke. Jangan nggak ngeliat enaknya dulu. Oh, memiliki website yang kedua. Oh ini tadi udah ya. Memiliki website. Oke, jadi memiliki website ini dari Rico Huang ya. Ya. Iya, pasti. Tapi gue penasaran nih, karena pas gue collab sama lo pertama, gue Google nama lu kan, Rico Huang, gue cari tahu semua soal lu kan. Ya. Yang ketemu adalah nomor 1 itu website lu yang pertama ada profil lo, terus habis itu gue juga nemuin dropshipaja.com. Betul. Lu kan mahasiswa BINUS dulu, Betul. memang kuliahnya berhubungan dengan IT apa tidak? Tidak. Oke, gimana caranya lu seorang mahasiswa BINUS nih, mungkin nonton di luar sana ya, masih mahasiswa. Jadi semua itu berawal dari sebuah website, dropship aja. Gimana caranya mereka bisa yakin kayak, gue juga bisa kok bikin website, gue bisa kok bisnis gue running gitu. Itu gimana? Pertama harus percaya diri dulu. Kalau lu mau jadi pebisnis, lu percaya bahwa bisnis lu bisa jalan. Itu dulu. Oke. Yang kedua, balik lagi, gua bukan orang yang punya satu keilmuan, makanya gue belajar sama orang lain. Ketika gue belajar sama orang lain, gue dapet ilmu, gue terapin gitu. Yang ketiga, untuk membuat sebuah website dan memiliki sebuah website yang running, ya, lu pelajarin dulu tuh tadi kan udah belajar soal domain, udah belajar soal hosting. Sama goalnya buat apa. Habis itu lu percayakan sama partner yang tepat. Oke. Ya, si Niaga Hoster tadi. Oke. Habis itu ketika sudah punya website, kita kan mikir nih, wah ini udah ada website, cara dorong pengunjungnya gimana ya? Di situ kita belajar yang namanya marketing online. Oke. Gitu. Barulah setelah marketing online, orang datang ke website kita, produk udah mulai jalan, baru kita bicara lagi soal evaluasi kinerja kita. Oke. Kira-kira pemasaran kita udah bagus belum? Website kita udah sustain belum? Oke. Sampai akhirnya goal kita tercapai. Di samping itu masih ada konsistensi di dalamnya. Dan yang terakhir, betul, masih ada yang namanya konsistensi dalam bekerja. Ketika kita udah berhasil dalam satu hal, ya berarti kita udah bisa berhasil dalam semua hal. Contoh, kalau kita gagal, terus kita gagal lagi, itu kan sebenarnya kita udah konsisten untuk gagal. Oh iya sih, Ya, berarti udah berhasil kan? Udah berhasil untuk gagal ya. Udah gagal. Kasih lo atas motivasinya lo. Tinggal konsistennya diubah untuk yang berhasil aja. Oke. Karena salah satu hal yang bikin orang gagal adalah mereka berhenti sebelum berhasil kan, sebenarnya itu kan. Yang penting lo terusin aja ya. Betul, terusin aja, betul. Oke. Nah, ini adalah 5 tips berbisnis dari gua. 5 tips dari Ko Huang. Sekarang 5 tips gimana caranya supaya gagal dari Pandu. Gimana caranya supaya bisnis lo tuh nggak jalan. Biar nggak jalan. Nggak usah bikin bisnis pertama. Oke, karena kalau nggak bikin bisnis berarti nggak ada yang bisa dijalanin. Nggak ada yang bisa kan? dijalanin. Udah pasti gagal dong. Iya. Oke. Yang kedua, Jadi pengangguran. pengangguran. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Bisnis, nggak Nggak mungkin, punya udah pasti bisnis. gagal. Pasti gagal. Ya kan bangun pagi aja udah pasti gagal. Gimana bisnis? Iya benar. Yang ketiga, supaya bisnis lo gagal. Tips. Apa? Tips supaya bisnis lo gagal. Bisnis lu gagal. 3. Apa? Mendadak lupa bang. Apa? 3. Apa ya? Ketiga, lu Sering hilang ingatan. udah Iya gila kan? dong. Ya enggak, maksudnya kayak bukan gila juga. Enggak, maksudnya kayak sering lupa aja. Oh iya. Kayak, gue punya bisnis sih. Enggak, gue nggak punya. Padahal punya. Gagal. Oh gagal. Sering bermalas-malasan. Keempat, Sering bermalas-malasan. saya pembahasan. Oh, kelima, berantem sama semua customer. Oh, ngajak ribut semua. Iya, ngajak ribut. Dia kan ngajak ribut. Joki Lu kan apa? gitu. Lu Biar dia lu. nggak Iya kan? Bang Joki mah dari apa sih lu culun banget? Uninstall sekarang. Iya gitu. Jadi itu tips supaya gagal, lakuin sebaliknya. Oh, lagi sebaliknya. Iya, supaya berhasil. Kalau berhasil. Oh iya bener-bener. Oh, berarti yang keenam, jangan pernah bikin website. Kalau lu mau gagal. Oh kalau gue mau gagal ya. Kalau Iya. mau berhasil bikin website di sini. Oke. Ya kan bener ya. Oke, itu aja ya. Moga-moga bermanfaat buat kalian. Apapun yang Pandu omongin jangan didengarkan. Kecuali di kertas ini ya. Kecuali di kertas ini udah bener loh. Ini udah bener. Ya, buat lu Nu, menurut gua lu udah belajar segini banyak, bikinlah website dong, gak usah mikir ya. Nih, gua kasih nanti di deskripsi gua tinggalin ya link khusus dari gua. Lu bisa dapat diskon up to 75% buat hosting ya. Domainnya dikasih gratis. Jadi lu bisa Berarti kayak udah hosting 75%.
Diskon. Domainnya gratis. Domainnya Nggak usah beli gratis. lagi. Domain itu apa? Website Namanya. Namanya. Alamatnya, iya. Berarti lo mau pakai apa? www. Pandu Minoto 13 gitu. Pandu .com. Winoto juga. Nanti kalau ada yang Pandu yang ke-14, Bukan gue berarti. masa? Bukan Oh gue. iya juga ya. Iya. Oh kalau nggak gini, www.panduwinoto13 bukan yang ke-14 Dan seterusnya. Iya. .com. Gitu. Ya biar orang nggak nyasar. Iya, bener orang nggak nyasar. Ya, lo tahu nggak deskripsi di mana? Di bawah. Hah? Deskripsi di bawah. Ya di bawah video kan ada Di bawah deskripsi. video. Nih gue tulis di sini nih. Mana? Nah, ini juga buat yang nonton juga bisa dapat. Tadi apa? Oh, Diskon yang 75% 70, up sama 75 sama gratis sama domain. domain Ya, lo pakai gratis yang ini aja nih buat nonton juga nih. Ya. Di mana sini? Oke, makasih semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.